Mereka tidak pernah mengakuinya secara terbuka. Tetapi kebenarannya begini. Mereka kalah. Orang-orang yang dulu mempertaruhkan kejatuhan, Anda kini tak lagi memiliki yang bisa mereka katakan. Bisik-bisik mereka berubah menjadi sunyi, skema mereka menjadi debu, dan energi mereka menjadi kelelahan. Mereka mencoba segala tipu daya, senjata, dan gerakan curang untuk mematahkan Anda. Namun hasilnya tak terbantahkan. Anda, jiwa terpilih, semuanya telah usai. Badai itu telah berlalu, dan Anda tidak akan menghadapi hal itu lagi. Lihatlah sekeliling, rasakan keheningan. Ini bukan keheningan berat yang Anda rasakan di tengah peperangan ketika Anda mempertanyakan apakah Anda akan selamat. Keheningan ini berbeda. Ini adalah sunyi yang muncul setelah sesuatu berakhir, jenis keheningan yang membuat musuh Anda gelisah karena mereka menyadari mereka tak lagi memegang kuasa atas Anda. Mereka tidak tenang melihat Anda tetap tegak setelah segala yang mereka lemparkan kepada Anda. Dan jangan salah, mereka sedang mengamatinya. Mereka mengintip dari bayang-bayang, menggulir, bertanya-tanya, memantau. Mereka ingin tahu bagaimana Anda masih bertahan. Mereka ingin tahu bagaimana, setelah segala sesuatu itu, Anda tidak hanya berdiri, melainkan lebih kuat dari sebelumnya. Ini mengganggu mereka karena mereka mengira kisah Anda akan berakhir berbeda. Mereka membayangkan Anda hancur, tak terlihat, terlupakan. Sebaliknya, yang terjadi adalah sebaliknya. Anda masih di sini, jiwa terpilih, dan siklus yang dulu berulang tanpa henti akhirnya telah terputus. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Jika Anda mendengarkan sekarang, itu karena Anda bagian dari sesuatu yang lebih besar. Misi ini, pesan ini, suara kolektif para jiwa terpilih di seluruh dunia. Jika ini berbicara kepada Anda, pertimbangkan untuk menyukai video ini, berlangganan, dan memperkuat rantai. Setiap klik, setiap komentar, setiap bagikan menjaga kebenaran ini tetap hidup dan memastikan tidak ada jiwa terpilih yang merasa sendiri dalam perjalanannya. Sekarang, kembali ke hal yang penting. Pergeseran itu sudah terjadi. Akhir yang Anda doakan, pelepasan yang Anda nantikan, penutupan yang Anda kira takkan pernah datang, semuanya ada sekarang. Pintu itu tertutup dengan keras dan tak akan terbuka lagi. Alam semesta telah membersihkan jalan Anda, menutup pintu lama, dan menuliskan bab baru dengan nama Anda. Orang-orang, pola-pola, dan luka itu mereka boleh berteriak sepuasnya, tetapi tak ada yang bisa menyeret Anda kembali ke hal yang telah Anda tinggalkan. Apakah Anda merasakannya? Ketenangan aneh itu bukan kelemahan, itu adalah kemenangan. Anda berdiri di bekas peperangan, dan medan pertempuran terlihat tak lagi sama seperti sebelumnya. Tak ada rantai yang mengekang Anda. Tak ada siklus tanpa akhir dari rasa sakit yang diputar terus-menerus. Naskah itu telah ditulis ulang, dan Anda telah dibebaskan dari peran yang dulu terus berusaha menjebak Anda. Inilah yang membuat musuh Anda gelisah. Mereka tak mendapatkan akhir cerita yang mereka bayangkan. Mereka mengerahkan begitu banyak energi untuk membuat Anda terjebak, namun kini Anda melangkah ke sesuatu yang baru. Mereka tersisa dengan tanya dan penyesalan, sementara Anda membawa kekuatan tenang dari seseorang yang akhirnya bebas. Inilah wahyunya. Anda tak akan pernah harus melewati itu lagi. Bukan karena hidup tak akan menguji Anda, melainkan karena bab tertentu itu telah tertutup untuk selamanya. Bab itu menjalankan fungsinya. Ia mengajarkan apa yang perlu Anda ketahui. Ia membuktikan ketangguhan Anda. Ia membentuk kekuatan Anda. Dan sekarang bab itu selesai. Beres. Tamat. Anda tak perlu mengulanginya, menghidupkannya kembali, atau merasakannya lagi. Bebannya hilang, dan pintu-pintu ke masa depan terbuka. Jadi, berdirilah tegap, jiwa terpilih. Tarik napas, rasakan keheningan, rasakan pergeseran itu. Mulai saat ini, cerita Anda berjalan berbeda. Yang terburuk ada di belakang, dan yang terbaik sudah dalam perjalanan. Selamat, semuanya telah selesai, dan Anda tak akan pernah harus menghadapinya lagi. Dan sekarang, para jiwa terpilih, disinilah kita menyelam lebih dalam. Anda telah melewati bagian tersulit, dan kemenangan itu sudah menjadi milik Anda. Namun kekuatan sejati terletak pada pemahaman mengapa semuanya selesai dan mengapa Anda tak perlu lagi menghadapi siklus itu. Ini bukan sekadar penutupan, ini soal kejernihan. Di akhir pesan ini, Anda akan merasakan pergeseran itu dalam diri Anda. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya meminta satu hal.
tinggalkan komentar di bawah dengan kata-kata, "Itu sudah selesai." Jika Anda siap meninggalkan musim lama untuk selamanya, tindakan sederhana itu lebih dari sekadar keterlibatan. Itu adalah deklarasi, pengingat bagi diri Anda, dan bagi siapapun yang menonton bahwa Anda tak lagi terikat pada apa yang dulu berusaha mematahkan Anda. Sambil melakukan itu, pastikan juga untuk menyukai, berlangganan, dan tetap terhubung. Karena ini baru permulaan dari apa yang sedang terbuka untuk para jiwa terpilih. Tarik napas, berdiri tegap, dan mari melangkah bersama. Mari mulai. Nomor 1. Rantai-rantai yang pernah mencoba mematahkan Anda kini berkarat dan mati. Mereka mengira dapat mengunci Anda dalam sangkar yang sama selamanya. Tetapi kunci itu telah patah. Kuncinya hilang, dan sangkarnya runtuh. Apa yang dulu menahan Anda tak akan pernah mampu menahan Anda lagi. Mari jujur, musuh tidak hanya ingin mengalahkan Anda sekali. Mereka ingin memprogram hidup Anda menjadi sebuah lingkaran, sebuah komedi putar penderitaan yang membuat Anda tidak bisa melangkah keluar. Setiap pengkhianatan, setiap patah hati, setiap kemunduran, itu bukan kebetulan, itu strategi. Mereka ingin Anda berputar dalam rasa sakit yang sama sampai pusing dan menyerah. Itulah rencananya, itulah siklusnya. Tetapi inilah kebenaran yang menampar. Mereka tidak mau mendengar bahwa siklus itu telah mati. Siklus itu berakhir pada saat Anda berhenti tunduk padanya. Sekarang mereka tak lagi punya hal baru untuk dilemparkan kepada Anda. Anda sudah menerima pukulan terbaik mereka, senjata paling kejam mereka. Mereka menghantam Anda dengan segala yang mereka miliki, dan Anda tetap di sini. Itu berarti sistem yang dulu menyiksa Anda telah rusak. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ini terus terjadi pada saya? Tentu pernah. Begitulah cara musuh masuk ke dalam pikiran Anda. Mereka membuat Anda percaya sedang dikutuk. Ditakdirkan mengulang rasa sakit yang sama dengan wajah-wajah baru. Pasangan berbeda, pengkhianatan yang sama, pekerjaan berbeda, sabotase yang sama, lingkaran berbeda, belati di punggung yang sama. Itu bukan nasib buruk, itu rancangan. Kegelapan tidak mencipta, ia mendaur ulang. Fakta bahwa ia terus mendaur ulang dalam hidup Anda membuktikan bahwa Anda adalah ancaman yang layak untuk dipenjara. Namun disinilah keadaan berubah. Siklus hanya bekerja pada yang belum sembuh. Lingkaran hanya berulang jika Anda tidak menyadarinya. Begitu Anda tersadar dan menolak menyerah, pola itu tersedak oleh pengulangannya sendiri. Itu yang terjadi pada Anda. Anda tidak hanya selamat dari tungku Anda bertahan lebih lama darinya. Anda melemahkan api itu dengan menolak membiarkannya memakan Anda. Pikirkan itu. Berapa kali mereka berharap Anda akan runtuh? Berapa malam mereka mengira Anda takkan bangkit lagi? Musuh percaya pada siklusnya, tetapi mereka meremehkan siklus Anda. Mereka lupa bahwa jiwa-jiwa terpilih memiliki daya tahan berbeda, jenis yang tidak runtuh meski berdarah, yang menemukan kekuatan di tengah kelelahan, yang mengubah penderitaan menjadi bahan bakar. Itulah sebabnya siklus itu selesai. Ia tidak runtuh, karena ia mau ia runtuh, karena Anda membuatnya kelaparan. Anda menolak memberi makan dengan ketakutan, keputusasaan, atau penyerahan. Sekarang ia tak berdaya. Rantai-rantai yang pernah mencoba menahan Anda kini berkarat, patah, tak berguna. Sekalipun mereka mencoba memasangnya kembali, ia takkan terkunci. Mereka mati, dan musuh mereka marah. Karena siklus adalah senjata favorit mereka. Mengapa? Karena mereka tidak perlu mencipta yang baru. Mereka mengambil luka yang sama, pemicu yang sama, lalu menyamarkannya. Murahan, malas. Namun bekerja pada kebanyakan orang, tidak lagi pada Anda. Anda telah melucuti senjatanya. Anda merampas trik mudah mereka. Sekarang mereka harus menghadapi realitas yang mereka benci. Mereka tidak bisa menggunakan racun yang sama 2 kali. Inilah bagian yang benar-benar akan menyakitkan bagi mereka. Para penyintas membawa kekebalan. Benar, setelah Anda menanggung yang terburuk, Anda tidak bisa dimanipulasi oleh permainan yang sama lagi. Ini seperti vaksin. Setelah sistem Anda melawannya, ia mengenali kodenya. Jiwa Anda memegang cetak birunya. Anda melihat bendera merah sebelum ia berkibar. Anda mencium pengkhianatan sebelum ia direncanakan. Anda merasakan sabotase sebelum ia menyentuh pintu Anda. Anda kebal, dan kekebalan itulah yang menakutkan musuh Anda, karena berarti trik lama tak lagi berguna. Senjata yang dulu membuat Anda runtuh, kini tak berdaya di tangan mereka.
Mereka bisa melempar badai yang sama pada Anda besok, dan Anda akan melaluinya dengan kering. Mereka bisa mengirim pengkhianatan yang sama, dan Anda hanya mengangkat bahu. Kehilangan yang sama akan membuat Anda membangun kembali tanpa berkedip. Mereka benci itu. Mereka benci bahwa apa yang dulu menghancurkan Anda, kini bahkan tak mampu melukai Anda. Jadi jawab pertanyaan yang menyala itu. Apakah ini bisa terjadi lagi? Tidak seperti sebelumnya. Kontrak itu batal. Siklus itu telah kedaluarsa. Apa yang mencoba mematahkan Anda tidak bisa mengulang genggamannya karena tugasnya sudah terpenuhi. Anda menguras energinya. Anda memaksanya berjalan sampai habis. Setelah sebuah siklus kehabisan bahan bakar, ia mati selamanya. Pahami ini. Anda tidak sekadar bertahan dari badai, Anda mematikan sistem yang menghasilkannya. Anda tidak hanya bertahan dari mimpi buruk. Anda menguras mesin yang membuatnya mungkin. Itulah sebabnya Anda tidak akan menghadapi kegelapan yang sama lagi. Sistem itu rusak. Gear-gearnya aus. Mesinnya hancur. Ia tak dapat berjalan. Biarkan musuh menyaksikan dalam keheningan. Biarkan mereka mencerna kegagalan mereka. Mereka membangun siklus untuk mengubur Anda. Namun yang terjadi justru membuktikan bahwa Anda tak tergoyahkan. Sekarang, setiap kali mereka melihat senyum Anda, setiap kali nama Anda terdengar, setiap kali mereka menyadari Anda masih berdiri, itu menggerogoti mereka dari dalam. Itulah kemenangan Anda. Itulah kekebalan Anda. Itulah pembalasan Anda. Jiwa terpilih, bawa kebenaran ini dengan kebanggaan. Rantai-rantai itu berkarat. Siklus itu mati. Musuh Anda hanya tersisa penyesalan. Selamat, Anda tak akan pernah harus melewati itu lagi. Nomor 2. Kontrak atas rasa sakit Anda telah disobek untuk selamanya. Mereka mengira memegang Anda dalam sewa seumur hidup bersama penderitaan, tetapi kertas itu telah terbakar. Tinta menghilang, dan perjanjian itu tidak lagi ada. Apa yang dahulu mengklaim kepemilikan atas hidup Anda telah dikeluarkan secara permanen. Mari luruskan satu hal, penderitaan tidak pernah dirancang untuk bertahan selamanya. Ia pura-pura abadi dan membuat Anda merasa terperangkap. Namun kebenarannya adalah ini. Setiap tetes penderitaan memiliki syarat tanggal mulai, tugas, dan masa kedaluarsa. Bahkan jika Anda tidak membaca cetak halusnya, syarat itu sudah ada sejak awal. Dan jiwa terpilih, tenggat itu telah berlalu. Kontrak itu kedaluarsa. Pikirkan ini. Setiap kesulitan yang Anda alami memiliki syarat. Setiap pengkhianatan punya batas. Setiap kehilangan, setiap malam tanpa tidur, setiap kekecewaan pedih. Tidak ada yang bersifat tanpa batas. Semua punya batas waktu. Saat Anda mengalaminya, rasanya bukan begitu. Rasanya tak berujung. Rasanya permanen. Rasanya seolah hidup ditulis ulang menjadi satu mimpi buruk panjang. Itulah kebohongan yang dibisikkan penderitaan. Ini selamanya. Namun selamanya tidak pernah menjadi ketentuan. Bayangkan sebuah ruang sidang yang tak terlihat. Di balik pintu tertutup, penderitaan berusaha menempatkan dirinya sebagai hukuman permanen Anda. Ia menyiapkan berkas, menumpuk bukti, dan memperjuangkan kasusnya. Setiap kali Anda menangis sampai tertidur, setiap kali Anda berbisik, "Saya tidak sanggup lagi." Penderitaan itu menambah beban dalam berkasnya. Tetapi inilah intinya. Ia tak pernah memiliki wewenang tanpa batas. Saat Anda menyerap pelajaran, saat Anda tumbuh menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih tajam, dan tak tergoyahkan, palu hakim diketuk. Perkara ditolak. Kebohongan paling berbahaya yang diceritakan oleh rasa sakit adalah bahwa itu takkan pernah berakhir. Kebenaran paling kuat yang kini Anda bawa adalah itu berakhir. Itulah sebabnya Anda terasa berbeda sekarang. Beban aneh yang terangkat dari bahu Anda, pergeseran tenang yang tak mudah dijelaskan. Itulah kontrak yang larut. Itulah kebebasan Anda yang distempel dan disegel. Anda tidak sekadar bertahan dari penderitaan. Anda hidup melampauinya. Karena Anda melampauinya, kontrak lama itu tak lagi berhak menyentuh Anda. Pernahkah Anda bertanya mengapa itu berlangsung begitu lama? Mengapa tak berakhir lebih cepat? Jawabannya pahit namun membebaskan. Beberapa pelajaran tak bisa dipercepat. Kekuatan tidak instan. Kebijaksanaan tidak langsung. Ada bagian dari diri Anda yang harus ditempa dalam api. Dan proses itu membutuhkan waktu. Penderitaan bertahan bukan karena Anda lemah, melainkan karena tugas itu belum selesai. Setelah tugas selesai, setelah Anda membawa kekuatan itu,
Setelah Anda mengenakan kebijaksanaan itu, kontrak kehilangan dasar klaimnya. Bayangkan seorang pemilik rumah yang menyewakan penderitaan. Ia membiarkannya tinggal di rumah Anda, menguasai pikiran Anda, tidur di ranjang Anda. Namun sewa hanya untuk musim tertentu. Ketika waktunya habis, surat penggusuran disampaikan. Itulah yang terjadi pada Anda. Penderitaan tinggal lebih lama dari seharusnya, tetapi ia tidak memiliki hak atas Anda. Sewa berakhir. Kunci diganti. Alam semesta sendiri menyerahkan surat pemutusan kepada pihak yang dulu menguasai dan berkata, Anda tidak lagi memiliki akses di sini. Betapa hal itu membuat mereka murka karena penderitaan adalah senjata mereka. Taktik kontrol favorit mereka. Mereka percaya itu akan melemahkan Anda sampai Anda runtuh. Mereka ingin Anda tunduk, patah, menyerah sebelum masa kedaluarsa itu datang. Tetapi Anda tidak menyerah. Anda bertahan. Anda merangkak melewati malam yang akan mengubur kebanyakan orang. Anda terus bernapas ketika terasa lebih mudah untuk berhenti. Dan karena Anda menolak runtuh, Anda hidup cukup lama untuk melihat cakar yang tak pernah dibicarakan orang. Penderitaan selalu berakhir. Penderitaan Anda tidak hidup lebih lama dari Anda yang melampauinya. Apakah Anda melihat kekuatan dari itu? Rasa sakit bermaksud menjadi algojo Anda. Namun sebaliknya ia menjadi pelatih Anda. Ia mengira akan mengubur Anda, tetapi justru membentuk Anda. Dan sekarang, karena kontrak itu berakhir, musuh Anda tak lagi memiliki hak untuk mendaur ulang kehancuran yang sama dalam hidup Anda. Pintu terkunci, segel dipatahkan, dan apa yang dulu merayap melalui celah kini tak dapat masuk lagi. Bayangkan mencoba menggunakan tiket kedaluarsa di gerbang. Betapapun Anda berargumen, pemindai menolaknya. Itulah yang dihadapi musuh sekarang. Mereka bisa mengibarkan luka-luka lama di hadapan Anda. Mereka bisa mencoba menyeret Anda kembali ke masa lalu. Namun sistem tidak akan mengizinkannya ditolak. Batal. Selesai. Peganglah wahyu ini. Kontrak itu mati. Masa depan Anda tidak akan serupa masa lalu Anda. Bahkan jika mereka ingin memutar ulang penderitaan yang sama, mereka tak bisa. Akses dicabut. Kunci hilang. Gembok telah diganti. Anda telah membayar harganya, menjalani hukumannya, menanggung ujian itu. Tak ada lagi yang bisa diklaim penderitaan dari Anda. Rantai-rantai yang dahulu memegang otoritas dalam hidup Anda kini tak lagi berbobot. Mereka menjadi properti tanpa kuasa. Jadi ketika pikiran Anda mencoba menipu dengan ketakutan, bagaimana jika itu terjadi lagi? Bagaimana jika saya terluka dengan cara yang sama? Ingat kebenaran ini. Itu tidak bisa. Tidak seperti sebelumnya. Versi rasa sakit itu telah dicabut segala haknya atas hidup Anda. Anda bukan sekadar bebas. Anda kebal. Kekebalan tidak ternilai harganya. Luka-luka yang Anda bawa bukan lagi luka terbuka, mereka telah menutup, mengeras, dan berubah menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mengulang bahaya yang sama. Anda berjalan berbeda sekarang, Anda melihat berbeda. Anda merasakan bahaya sebelum ia menjangkau Anda. Anda mencium pengkhianatan sebelum ia mendarat. Itulah kebijaksanaan yang dibayar penderitaan Anda. Dan itu bersifat permanen. Jiwa terpilih. Biarkan ini meresap. Anda tidak hanya bertahan dari badai, Anda menutup klaim hukumnya terhadap Anda. Anda tidak hanya merangkak keluar dari kontrak, Anda merobeknya, membakarnya, dan menyaksikan abunya beterbangan. Itulah mengapa Anda merasa lebih ringan. Itulah mengapa Anda merasa bebas, karena memang demikian. Biarkan musuh memendam amarah dalam diam. Biarkan mereka menggeram, bertanya-tanya bagaimana senjata favorit mereka kehilangan ketajamannya. Namun itu bukan urusan Anda lagi. Buku permainan mereka usang, kontrak mereka batal, otoritas mereka hilang. Kontrak atas penderitaan Anda telah kedaluarsa selamanya. Dan karena itu, Anda takkan pernah harus menghadapi penderitaan yang sama lagi. Nomor 3. Anda telah membayar harga yang mengakhiri kutukan. Mereka mengira rasa sakit Anda hanya bersifat personal, tetapi itu adalah faktur generasi, dan Anda melunasinya sepenuhnya. Jiwa terpilih, inilah mengapa penderitaan Anda terasa lebih berat daripada orang lain. Sebagian beban yang Anda pikul bahkan bukan milik Anda. Keluarga tidak hanya mewariskan nama dan tradisi. Mereka mewariskan luka peperangan yang tak sembuh, dan rantai yang tersembunyi, sebagai kehidupan normal. Kemiskinan melekat seperti asap, hubungan runtuh seperti mekanisme jam, penyakit berulang dari generasi ke generasi. Seseorang harus memikulnya sampai akhirnya putus. Seseorang itu adalah Anda. Pernahkah Anda bertanya,
Mengapa saya merasa dihukum atas hal-hal yang tidak pernah saya lakukan? Itu karena Anda berdiri sebagai pemutus. Anda tidak sekadar menjalani kisah Anda sendiri. Anda menjadi dinding antara kehancuran masa lalu dan kebebasan masa depan. Penderitaan itu berlipat karena bukan hanya tentang Anda. Itu adalah penagihan terakhir atas hutang yang ditinggalkan garis keturunan Anda. Rantai generasi dirancang untuk berulang sampai ada yang cukup kuat memutusnya. Bayangkan perlombaan estafet di mana pelari-pelari sebelumnya menjatuhkan tongkat. Tongkat itu terus menggelinding, menunggu seseorang akhirnya mengambilnya dan menyelesaikannya. Tongkat itu jatuh di tangan Anda. Itulah sebabnya pengkhianatan, keruntuhan, dan beban tanpa akhir terasa tidak masuk akal. Anda berlari dengan beban lebih dari diri sendiri. Dan inilah kemenangan yang tak bisa diambil dari Anda. Anda selamat. Anda menanggung apa yang orang lain tidak mampu. Anda tidak runtuh di bawahnya. Karena itu, siklus itu terputus permanen. Rantai berkarat, kutukan kehilangan cengkeramannya. Kontrak penderitaan generasi itu telah distempel dan dilunasi melalui diri Anda. Jadi apa yang terjadi sekarang? Mereka yang datang setelah Anda tidak akan merasakan kepahitan yang sama. Mereka akan berjalan di jalan yang lebih jelas, karena Anda telah melangkah di jalan yang berat lebih dulu. Anda tidak hanya berjuang untuk hidup Anda sendiri. Anda mengatur ulang seluruh garis keturunan. Itu sebabnya musuh Anda tidak tahan melihat Anda. Anda mengakhiri sesuatu yang mereka kira tak akan pernah berakhir. Penderitaan Anda bukan hukuman. Itu adalah uang muka untuk masa depan yang tak mampu dibayar siapapun sebelum Anda. Hutang itu lunas, kutukan hancur, dan Anda, jiwa terpilih, kini bebas. Nomor 4. Anda mengubah racun menjadi kekuatan yang tidak bisa mereka gunakan lagi untuk melawan Anda. Mereka mencoba menenggelamkan Anda dengan bisa, tetapi Anda menelannya, mengubahnya menjadi api, dan sekarang api itu membakar demi kepentingan Anda. Jiwa terpilih, inilah kebenarannya. Anda tidak sekadar menahan rasa sakit Anda mengubahnya. Karena itulah ia tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Kelemahan biasanya meninggalkan luka terbuka yang bisa dimanfaatkan musuh kemudian. Namun yang Anda lakukan adalah langka. Anda mengubah racun yang dimaksudkan untuk menghancurkan Anda menjadi bahan bakar yang tak seorang pun bisa ambil. Pernahkah Anda bertanya, mengapa penderitaan itu tidak membunuh saya? Karena Anda melakukan lebih dari sekadar bertahan. Anda mengubahnya. Setiap pengkhianatan, setiap penghinaan, setiap kehilangan yang seharusnya membuat Anda pahit, justru membuat Anda lebih tajam. Alih-alih menyimpan kebusukan dalam jiwa, Anda membakarnya menjadi kebijaksanaan. Itulah sebabnya siklus itu putus. Itulah mengapa Anda tak bisa lagi ditipu dengan cara yang sama dua kali. Api yang seharusnya menghabiskan Anda justru menjadi tempa yang membentuk Anda. Bayangkan tukang pandai besi yang mengambil logam mentah dan rusak, lalu memasukkannya ke dalam nyala api. Ia menjerit, membengkok, meleleh, tetapi ketika keluar, ia tak dapat dipecahkan. Itulah Anda. Anda melewati api dan keluar dalam keadaan ditempa. Musuh membenci itu, karena alat-alat yang dulu mereka gunakan melawan Anda kini dibongkar dan dibentuk ulang menjadi zirah Anda. Apa yang dulu melukai Anda, tak lagi mampu menyentuh, karena Anda tidak lagi berada pada level yang sama. Diri lama Anda versi yang rentan terbakar habis di tungku itu. Versi Anda yang ditingkatkan tak tersentuh pada titik-titik yang dulu lemah. Perhatikan bekas luka Anda lebih dekat, bukan tanda kekalahan, melainkan tanda otoritas. Malam tanpa tidur memberi Anda ketajaman melihat. Kesepian mengukir kedalaman pada jiwa Anda. Air mata membersihkan penglihatan Anda. Bahkan rasa malu dilebur menjadi perisai yang menahan hal-hal yang dulu menusuk Anda. Racun tidak bisa membunuh Anda jika sistem Anda sudah belajar mengubahnya menjadi obat. Itulah mengapa musuh kini tak berdaya. Senjata lama mereka usang. Mereka tak bisa menikam Anda dengan pengkhianatan ketika Anda sudah belajar mengantisipasinya. Mereka tak bisa menghancurkan Anda dengan kehilangan ketika Anda sudah membangun kembali dengan lebih kuat. Mereka tak bisa mengurung Anda dengan rasa malu ketika Anda sudah mengubahnya menjadi pedang. Anda bukan sekadar bertahan, Anda menulis ulang aturan medan perang. Sekarang segala yang datang menghadapi Anda harus menghadapi versi Anda yang ditingkatkan. Ditempa oleh api, tak tersentuh, tak terhentikan. Nomor 5. Mereka menembakkan peluru terakhirnya, dan Anda masih berdiri. Mereka mempertaruhkan segalanya pada kehancuran Anda, menarik pelatuk pada tembakan pamungkas mereka,
dan meleset. Itulah mengapa terasa seperti perang habis-habisan tanpa jeda, tanpa napas, tanpa ampun. Bukan paranoia atau berlebihan, itu nyata. Musuh melepaskan semuanya sekaligus. Setiap pengkhianatan, setiap kehilangan, setiap jebakan tersembunyi, setiap serangan pada pikiran dan tubuh Anda. Mereka berharap jika mereka mengeluarkannya semua dalam satu musim, Anda akan runtuh untuk selamanya. Itulah taruhan terakhir mereka, dan ketika sebuah senjata gagal, kekuatannya lenyap, maka mereka menumpuk senjata paling tajam mereka, berharap Anda akan runtuh di bawah bebannya. Mereka tidak menduga Anda bertahan, mereka tidak menyangka Anda merangkak melewati api, dan tetap bernapas. Tetapi Anda melakukannya, dan keberlangsungan hidup itu membuktikan sesuatu yang mereka benci. Persenjataan mereka kosong. Api yang seharusnya mengubur Anda justru menyingkapkan siapa Anda. Bayangkan sebuah pasukan menembakkan peluru terakhir mereka, yakin bahwa itu akan mengakhiri perang, hanya untuk melihat lawannya masih berdiri. Itulah yang terjadi pada Anda. Mereka melontarkan peluru terakhir, panah paling mematikan, serangan paling mencekik, dan Anda menolak untuk mati. Itu bukan kelemahan. Itu adalah keabadian Anda yang tampak. Dan inilah wahyunya. Karena Anda selamat dari serangan terkuat mereka, Anda tidak perlu lagi takut pada serangan yang lebih lemah. Jika yang terburuk pun tidak mampu menjatuhkan Anda, maka tidak ada yang lebih kecil yang bisa. Buku strategi mereka sudah berakhir. Persediaan mereka kosong. Kekuatan semu mereka terbukti palsu. Mereka menghabiskan tembakan terakhir untuk mencoba mengakhiri Anda. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah memperlihatkan bahwa Anda tidak bisa diakhiri. Apa yang mereka rencanakan sebagai penguburan Anda berubah menjadi penyingkapan Anda. Mereka membuka batas mereka sendiri, sementara Anda menampakkan ketangguhan Anda. Mereka menunjukkan bahwa mereka kehabisan senjata, sementara Anda menunjukkan bahwa Anda di luar jangkauan mereka. Itulah peluru terakhir, serangan pamungkas. Dan Anda masih di sini lebih kuat, lebih tajam, tak terhentikan. Nomor 6. Anda telah mendaki terlalu tinggi untuk dijangkau tangan mereka. Mereka terus mencoba meraih Anda, tetapi jari-jari mereka hanya mencakar udara, karena Anda tidak lagi berdiri di tempat mereka meninggalkan Anda. Jiwa terpilih. Keberlangsungan hidup Anda tidak hanya membuat Anda lebih kuat, itu memindahkan Anda. Itu membawa Anda ke ruang di mana jangkauan mereka, tipu daya mereka, serangan mereka, tidak lagi dapat menyentuh. Itulah sebabnya hidup terasa berbeda sekarang. Meskipun Anda mungkin tidak sepenuhnya bisa menjelaskannya. Orang-orang yang sama mungkin masih ada, perangkap yang sama mungkin masih ada, tetapi mereka tak lagi mampu melukai Anda. Anda telah tumbuh melampaui medan perang tempat mereka dulu berkuasa. Pernahkah Anda menyadari bagaimana godaan lama tidak lagi menarik seperti dulu? Bagaimana hinaan kini memantul tanpa bekas? Bagaimana pengkhianatan yang dulu menghancurkan kini nyaris tidak melukai? Itu bukan keberuntungan, itu bukan kebetulan, itu adalah peninggian. Keberlangsungan hidup Anda telah mengangkat Anda ke frekuensi yang lebih tinggi, yang tidak dapat mereka selaraskan. Rasa sakit hanya tumbuh subur di tempat kelemahan tinggal, dan Anda telah meninggalkan alamat itu. Bayangkan sebuah stasiun radio yang hanya memutar statis. Saat Anda masih rapuh, patah, tidak menyadari kekuatan Anda selaras di sana. Setiap panah mengenai Anda, setiap siklus terulang. Tetapi ketika Anda bertahan dan melewati semuanya, frekuensi Anda berubah. Anda tidak lagi menyiarkan di saluran itu. Sekarang kata-kata mereka terdengar hampa. Tipu daya mereka tampak jelas. Panah-panah mereka meleset karena Anda tidak lagi berada di sana. Pernahkah Anda bertanya, mengapa hal itu tak lagi menyakitkan seperti dulu? Itu karena versi diri Anda yang dapat terluka seperti itu tidak lagi ada. Anda bukan tak terlihat, Anda tak tersentuh. Anda berdiri di tempat yang lebih tinggi sementara mereka tetap terperangkap di bawah, menembakkan panah ke langit yang kosong. Keberlangsungan hidup Anda tidak sekadar membuat Anda tetap hidup, itu mengangkat posisi Anda. Inilah mengapa kekuatan mereka lenyap. Mereka berperang melawan bayangan, bergulat dengan hantu, berusaha memprovokasi seseorang yang tidak lagi hidup pada level mereka. Yang tidak mereka sadari adalah keberlangsungan hidup mengangkat Anda ke dimensi yang tidak dapat mereka masuki. Mereka kehilangan akses, mereka kehilangan kuncinya, mereka kehilangan Anda. Jiwa terpilih, bawa kebenaran ini dengan bangga. Anda telah mendaki terlalu tinggi, sehingga tangan mereka tak dapat menyentuh Anda. Biarkan mereka menggaruk, biarkan mereka murka,
Mereka hanya melelahkan diri dengan menyerang udara. Keberlangsungan hidup Anda tidak hanya membuktikan kekuatan Anda, ia secara permanen memindahkan Anda ke atmosfer kemenangan. Nomor 7. Jiwa Anda membangun antibodi terhadap racun mereka. Mereka mengira menghancurkan Anda akan membuat Anda lemah selamanya. Tetapi yang mereka lakukan justru mengajarkan jiwa Anda bertahan secara otomatis. Pada awalnya, trauma mengejutkan Anda. Ia menyerang retakan tersembunyi yang tidak Anda ketahui dan mengoyak kelemahan yang tak Anda sadari. Itulah mengapa itu terasa tak tertahankan. Anda tidak memiliki pertahanan. Namun keberlangsungan hidup tidak membiarkan siapapun tetap sama. Saat Anda bertahan, jiwa Anda menyesuaikan diri. Apa yang dulu menembus Anda kini memantul. Apa yang dulu masuk diam-diam kini memicu alarm. Anda telah membangun kekebalan. Perhatikan betapa cepatnya kini Anda dapat merasakan bahaya. Bagaimana pengkhianatan terasa jelas sebelum topengnya terlepas. Bagaimana kebohongan terdengar hampa sebelum selesai diucapkan. Itu bukan paranoia, itu sistem kekebalan batin Anda yang bekerja. Setiap luka yang Anda alami menjadi pelajaran. Setiap bekas menjadi sensor. Setiap malam siksaan menjadi pemrograman ulang. Trauma adalah infeksinya. Keberlangsungan hidup Anda menjadi obatnya. Bayangkan tubuh Anda melawan virus mematikan. Serangan pertama hampir membunuh Anda karena Anda belum siap. Namun setelah pulih, tubuh Anda memproduksi antibodi. Ketika virus yang sama muncul lagi, sistem Anda menghancurkannya sebelum sempat menyebar. Itulah jiwa Anda sekarang. Apa yang dulu menghancurkan Anda kini bahkan tak mampu melukainya sedikit pun. Anda mungkin bertanya, tapi bagaimana jika penderitaan yang sama kembali? Tidak bisa tidak seperti sebelumnya. Mekanisme yang memberi makan penderitaan itu telah rusak. Sistem Anda mengenali pola, menetralkan pemicu, dan menutup pintu. Anda memiliki kekebalan. Peganglah ini dengan rasa syukur dan kekuatan. Luka-luka Anda telah menjadi sistem peringatan, dan keberlangsungan hidup Anda telah menjadi pelindung. Tidak dalam bentuk yang sama. Anda telah membangun ketahanan. Anda sudah mengenali polanya. Jiwa Anda menolak racun sebelum ia mendekat. Itulah sebabnya musuh menjadi marah. Senjata favorit mereka kini dapat diprediksi. Apa yang dulu terasa seperti serangan mengejutkan kini hanyalah trik daur ulang yang bisa Anda lihat dari jauh. Trauma yang dulu mematahkan Anda telah menjadi perisai yang kini melindungi. Itulah sebabnya Anda tak lagi mentolerir hal yang dulu Anda maafkan. Itulah sebabnya Anda tak lagi mengabaikan sinyal yang dulu Anda abaikan. Jiwa Anda berkembang antibodi terhadap pengkhianatan, manipulasi, dan kehancuran, dan ketahanan itu bersifat permanen. Musuh membenci ini lebih dari apapun. Dulu mereka bisa menyerang Anda dari arah tak terduga. Sekarang setiap gerakan terasa jelas, canggung, dapat diprediksi. Panah-panah mereka meleset karena jiwa Anda menahannya sebelum mendarat. Keberlangsungan hidup Anda tidak sekadar membuat Anda lebih kuat, ia memberi Anda kekebalan permanen. Nomor 8. Pukulan paling mematikan mereka justru menjadi cap otoritas Anda. Mereka mengayun untuk mengakhiri Anda, meleset. Dan dari kegagalan itu, Anda terbukti tak dapat dihancurkan. Jiwa terpilih, bertahan tidak pernah sunyi, ia meninggalkan bekas. Segel yang tidak dapat diabaikan oleh dunia tak terlihat. Serangan yang dimaksudkan untuk mengubur Anda justru menjadi bukti bahwa Anda tak tersentuh. Itulah sebabnya Anda takkan pernah dilihat sama lagi. Kegelapan tahu saat ia gagal. Dan ketika gagal menghadapi seseorang seperti Anda, ia meninggalkan bentuk penghormatan yang dipelintir. Setiap perangkap, setiap pengkhianatan, setiap nyaris celaka menandai Anda dengan tanda, tak terlihat cap yang tak bisa diklaim oleh mereka yang bermaksud mencelakai. Apakah Anda menyadari bagaimana hidup merespons Anda berbeda sekarang? Anda membawa otoritas sunyi tanpa harus berusaha. Musuh merasakannya. Senjata mereka meleset bukan karena mereka berhenti membidik, tetapi karena cap keberlangsungan hidup. Anda menolaknya sebelum mendarat. Anda tidak sekadar bertahan, Anda diberi cap, dan cap itu tak bisa dihapus. Apa yang seharusnya menjadi peti, Anda berubah menjadi sertifikat Anda. Bayangkan seorang prajurit yang pulang dari medan perang dengan bekas luka, tetapi masih hidup. Seragamnya robek, tubuhnya memar, namun bekas luka itu menjadi lencana. Orang-orang tahu sekilas bahwa ia menghadapi api dan hidup. Itulah Anda. Apa yang tampak seperti akhir menjadi kesaksian abadi Anda. Saya masih di sini. Anda mungkin bertanya, apakah ini berarti tantangan tidak akan datang lagi? Tidak. Tantangan akan datang.
Tetapi, tak satu pun akan menyerang Anda dengan kekuatan yang sama. Senjata paling mematikan telah gagal. Serangan paling kejam musuh telah meleset. Dan setelah yang terburuk gagal, semuanya terasa kecil. Upaya terakhir mereka menjadi bukti permanen dari ketidakterhinggaan Anda. Inilah mengapa Anda berjalan berbeda sekarang. Anda tak perlu membuktikan kekuatan Anda. Keberlangsungan hidup Anda sudah berbicara. Anda membawa suatu cap yang segera dikenali kegelapan, dan cap itu berkata, tak tersentuh. Jiwa terpilih. Biarkan hal ini meresap dalam sanubari Anda. Apa yang dimaksudkan untuk membunuh Anda, kini menjadi cap otoritas Anda. Kegagalan mereka menjadi bukti Anda. Senjata terakhir mereka menjadi lencana abadi Anda. Karena cap itu, Anda takkan pernah lagi dimiliki, dirantai, atau dihancurkan. Nomor 9. Anda selamat dari hukuman mati yang mereka tuliskan untuk Anda. Mereka menggali kubur Anda, mengukir nama Anda, dan menulis akhir cerita, tetapi Anda bangkit dan berjalan keluar, mengubah ramalan mereka menjadi kebohongan. Jiwa terpilih, ini lebih dari sekadar bertahan. Ini adalah kontradiksi. Anda melewati sesuatu yang dirancang untuk menghapus Anda. Luka-luka yang Anda bawa seharusnya membuat Anda remuk seumur hidup. Pengkhianatan seharusnya membunuh kepercayaan Anda selamanya. Berat kehilangan itu seharusnya meremukkan kehendak Anda untuk terus melangkah. Menurut segala logika, Anda tak seharusnya bangkit lagi. Namun di sini Anda bernafas, membangun, bangkit. Pernahkah Anda bertanya, mengapa orang memandang saya berbeda sekarang? Itu karena keberadaan Anda sendiri mengejek ekspektasi mereka. Anda menjadi bukti bahwa prediksi mereka, bisik-bisik mereka, taruhan mereka pada kejatuhan Anda tak berarti. Anda seharusnya selesai, tetapi Anda mengubah ketidakmungkinan itu menjadi bukti bahwa Anda tak bisa diselesaikan. Keberlangsungan hidup Anda adalah kontradiksi yang membuat mereka terjaga di malam hari. Bayangkan sebuah bangunan yang rata karena ledakan. Debu di mana-mana, tak ada yang tersisa lalu. Dari reruntuhan, satu sosok keluar tanpa terluka. Itulah Anda. Mereka melancarkan kehancuran bertingkat. Tak kenal lelah, satu demi satu yakin itu akan membungkam Anda selamanya. Sebaliknya, hal itu malah menandai Anda sebagai tak tersentuh. Mereka mengira Anda lemah, tetapi ketahanan Anda menulis ulang narasi itu. Mereka kira kisah Anda berakhir pada kehancuran, namun jiwa Anda punya bab-bab yang tak pernah mereka saksikan. Bahkan musuh meremehkan Anda, mempercayai bahwa yang mustahil cukup untuk mengakhiri Anda. Mereka gagal. Anda mengubah yang mustahil menjadi bukti tak terbantahkan. Apa yang seharusnya mengubur Anda menjadi tanda keabadian Anda. Kini kehadiran Anda sendiri bersifat mengganggu. Itu membuat orang resah karena menurut segala perhitungan, Anda tak seharusnya ada di sini, tak seharusnya berdiri setegap ini setelah semuanya. Itulah sebabnya Anda membawa otoritas yang tenang. Anda bukan biasa-biasa saja. Anda adalah kontradiksi. Anda adalah yang melewati yang mustahil dan keluar tak terhapuskan. Berikut wahyunya. Kegelapan yang dulu mencoba mengubur Anda, takkan pernah bisa mengubur Anda lagi. Mereka sudah memainkan kartu terkuat mereka. Mereka sudah menunjukkan senjata paling tajam mereka. Mereka gagal, dan karena mereka gagal, kini Anda berada di luar jangkauan selamanya. Jiwa terpilih, keberlangsungan hidup Anda lebih dari sekadar napas. Itu adalah pembangkangan, itu adalah kemenangan, itu adalah cap tak terbantahkan bahwa Anda tak tersentuh. Nomor 10, alam semesta mengetuk palu hakim pada perkara Anda. Mereka mengira penderitaan Anda akan berlangsung selamanya, tetapi pengadilan tertinggi menutup berkas itu, dan tak ada kekuatan hidup yang bisa membukanya kembali. Jiwa terpilih, kisah Anda tidak diabaikan. Setiap pengkhianatan, setiap ketidakadilan, setiap malam air mata semuanya terdokumentasi. Alam semesta tidak melupakan rasa sakit. Ia mencatat, menimbang, dan menyeimbangkan. Itulah mengapa terasa seolah penderitaan Anda berlangsung lebih lama dari seharusnya. Berkas bukti sedang dilengkapi. Bukti tentang apa yang Anda alami harus tak terbantahkan. Setelah lengkap, putusan dijatuhkan, perkara ditutup secara permanen. Pernahkah Anda bertanya mengapa itu berlangsung sangat lama? Karena ketahanan harus dibuktikan, kekuatan harus tampak. Luka-luka Anda menjadi barang bukti dalam sebuah persidangan yang mungkin tak Anda sadari. Namun setelah berkas penuh, alam semesta menyatakan hukuman selesai. Penderitaan selalu memiliki tanggal kedaluarsa. Kebebasan berlangsung selamanya.
Berbeda dengan sistem manusia yang korup di mana perkara bisa dibuka kembali atau ditunda, hukum universal tidak dapat dibengkokkan. Palu diketuk, rantai putus, dan putusan bersifat irreversible. Itulah sebabnya Anda takkan mengulangi musim yang sama lagi. Izin yang pernah diberikan untuk kehancuran telah dicabut. Musuh boleh berteriak, mencakar, dan berdebat, tetapi bukti mereka tidak dapat diterima. Bayangkan berkas tebal yang diberi cap tinta merah tebal, ditutup jangan dibuka kembali. Itulah hidup Anda sekarang. Apa yang dulu memiliki kedudukan hukum kini dicabut wewenangnya. Apa yang dulu mengintai Anda kini tak bisa masuk lagi. Vonisnya final. Putusan alam semesta adalah satu-satunya putusan yang penting, dan ia mengatakan, Anda bebas. Jadi ketika ketakutan berbisik, bagaimana jika itu terjadi lagi? Ingatkan diri Anda bahwa itu tidak mungkin. Wewenang tertinggi telah memutuskan. Tidak ada celah, tidak ada banding yang dapat membatalkannya. Anda tidak sedang berjalan karena keberuntungan Anda berjalan dalam kebebasan yang diamankan oleh putusan. Jiwa terpilih. Keberlangsungan hidup Anda bukan sekadar kesaksian, itu adalah bukti. Keberadaan Anda sendiri menjadi bukti bahwa alam semesta membela yang terkuat. Anda bukan hanya bebas, Anda dibenarkan. Karena putusan itu datang dari kekuasaan di atas segala kekuasaan, Anda dapat melangkah berani ke masa depan dengan mengetahui kebenaran. Musim itu berakhir selamanya. Nomor 11. Anda tidak sekadar lulus ujian. Anda dimahkotai melalui api. Ujian berakhir dengan nilai. Inisiasi berakhir dengan mahkota. Dan mahkota Anda ditempa dalam nyala api. Jiwa terpilih, apa yang Anda lalui bukanlah badai kebetulan. Bukan sekadar sial atau rangkaian kesialan yang kejam, itu adalah inisiasi lintasan yang disediakan hanya untuk mereka yang cukup kuat untuk bertahan. Ujian mengukur kemampuan, inisiasi mengubah identitas. Itulah mengapa penderitaan Anda terasa begitu brutal, begitu personal, begitu menyeluruh. Anda tidak sedang diuji untuk dinilai, Anda sedang ditempa ulang. Pernahkah Anda bertanya, mengapa rasa sakitku terasa begitu tertarget? Begitu tepat, karena Anda tidak sedang melewati tekanan biasa. Anda sedang dikupas sampai inti batin, sehingga setiap kelemahan dapat ditempa ulang menjadi kekuatan. Inisiasi tidak memanjakan, ia membakar ilusi, ia merobek kenyamanan dangkal, ia melemparkan Anda ke dalam api sampai ketahanan mengeras menjadi otoritas. Itulah yang terjadi pada Anda. Api yang nyaris menghancurkan Anda sesungguhnya adalah api penobatan. Bayangkan sebuah pedang ditempa di landasan. Panasnya bukan hukuman, itu adalah transformasi. Itulah Anda. Setiap malam tanpa tidur, setiap pengkhianatan, setiap keruntuhan adalah pukulan palu yang membentuk Anda menjadi sesuatu yang tak dapat dihancurkan. Dan inilah wahyunya, tidak ada yang diinisiasi dua kali. Tungku yang Anda lalui adalah harga masuk sekali saja. Anda takkan harus kembali, karena Anda sudah melintasi ambang. Anda tidak sekadar melewati satu musim. Anda melangkah ke ranah yang lebih tinggi, di mana kekuatan biasa tak dapat pergi. Kini Anda melihat berbeda. Anda membedakan berbeda. Anda bergerak dengan otoritas tenang karena Anda membayar ongkos yang tak bersedia dibayar orang lain. Bekas luka Anda bukan lagi luka. Mereka adalah lencana bukti bahwa Anda mendapatkan akses yang hanya bisa diimpikan orang lain. Anda tidak diuji untuk membuktikan sesuatu. Anda diinisiasi untuk menjadi sesuatu. Dan karena Anda telah menjadi itu, Anda tak bisa dikikis kembali. Penderitaan tidak sekadar lewat, ia menobatkan Anda. Otoritas tidak kembali menjadi abu. Anda telah melintasi garis, jiwa terpilih, dan tak ada jalan kembali. Anda bukan lagi siapa Anda sebelum api. Anda adalah versi yang dimahkotai, diberi cap, ditinggikan, tak tersentuh. Nomor 12. Mereka bangkrut karena mencoba mengubur Anda. Mereka menghabiskan segala yang mereka miliki untuk menghancurkan Anda. Dan kini mereka miskin, pahit, dan tangan kosong. Jiwa terpilih, inilah mengapa serangan mereka tak lagi menyakitkan. Bukan karena mereka tiba-tiba jadi baik, melainkan karena mereka terkuras. Setiap plot, setiap skema, setiap kata yang dilontarkan melawan Anda, menguras sumber daya kehidupan mereka sendiri. Kegelapan tidak pernah membiayai pasukannya secara cuma-cuma. Ia menuntut pertukaran, sementara mereka mengira menukar kedamaian Anda demi kekuasaan,
mereka sebenarnya membangkrutkan diri sendiri ketika mencoba menghancurkan seseorang yang tak bisa dihancurkan. Pernahkah Anda heran mengapa serangan mereka tak lagi seberat dulu? Itu karena keberlangsungan hidup menguras mereka, bukan Anda. Selama bertahun-tahun mereka menginvestasikan waktu, energi, dan obsesi untuk menjatuhkan Anda. Mereka merencanakan, berkolaborasi, dan memutar diri hingga kusut untuk menghapus keberadaan Anda. Tetapi setiap kali Anda bertahan, sumber daya mereka semakin terkuras. Keberlangsungan hidup Anda tidak sekadar menyelamatkan itu, meruntuhkan mereka. Setiap rencana yang mereka lancarkan adalah utang yang takkan pernah bisa mereka bayar. Bayangkan sebuah pasukan musuh mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk satu pertempuran terakhir, yakin itu akan mengakhiri Anda. Ketika asap menghilang, Anda masih berdiri, sedangkan mereka kelaparan, tanpa senjata, dan kehabisan napas. Itulah yang terjadi. Anda terus bangkit, dan dengan bangkit itu Anda merampas kekuatan yang mereka kira milik mereka. Kini mereka menghadapi kebenaran yang kejam. Mereka tidak bisa mengulang apa yang mereka lakukan. Mereka tak punya daya tahan lagi. Aliansi mereka retak oleh beban kegagalan. Kata-kata mereka kehilangan racun. Tipu daya mereka terlihat usang, dapat diprediksi, bahkan mengundang tawa. Mereka bangkrut secara spiritual, berjalan dengan sisa-sisa tenaga, menggerogoti kepahitan mereka sendiri karena tak ada lagi yang bisa menyalakan perang baru. Keberlangsungan hidup Anda menjadi kelaparan mereka. Itulah mengapa perang itu berakhir, bukan karena mereka berhenti membenci Anda, tetapi karena mereka tak lagi memiliki amunisi. Mereka telah menghabiskan persenjataan, menguras kekuatan, membuang waktu, dan kini berdiri melemah sementara Anda semakin kuat. Jiwa terpilih, resapi ini. Anda tidak hanya bertahan lebih lama daripada musuh Anda menghabiskan mereka. Anda masih berdiri, dan mereka sudah habis. Itulah kemenangan Anda. Nomor 13. Keberlangsungan hidup Anda menjadi mimpi buruk seumur hidup mereka. Mereka tidak hanya mengingat upaya mengubur Anda, mereka mengingat kegagalan itu, dan ingatan itu menggerogoti mereka seperti karat pada jiwa. Jiwa terpilih. Musuh-musuh Anda tidak dihantui oleh apa yang mereka lakukan. Mereka dihantui oleh hasilnya. Mereka memutar ulang malam-malam persekongkolan, jebakan yang mereka pasang, keyakinan yang mereka bawa bahwa kali ini Anda takkan bangkit. Mereka mengira telah menulis akhir untuk Anda. Namun, kepercayaan itu kini tergantikan oleh penghinaan jenis yang tak pernah lepas. Pernahkah Anda bertanya, apakah mereka masih memikirkan saya? Jawabannya, ya, bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan siksaan batin. Gambaran Anda yang bangkit terpatri di benak mereka seperti bekas luka yang tak kunjung sembuh. Setiap kali nama Anda disebut, setiap kali kehadiran Anda muncul, mereka mengulang kegagalan mereka sendiri. Tidak ada yang lebih menghantui pengecut selain melihat orang yang tak mampu mereka bunuh masih berdiri tegap. Bayangkan pemburu yang menembakkan seluruh pelurunya ke dalam kegelapan, yakin telah mengenai sasaran, lalu menyaksikan buruannya berjalan bebas saat fajar tiba. Itulah musuh-musuh Anda sekarang. Ingatan akan ketangguhan Anda mengintai mereka dalam diam, dalam mimpi, dalam percakapan yang tak mampu mereka selesaikan. Mereka memikul penghinaan karena mengetahui upaya terbaik mereka ternyata tidak cukup. Itulah mengapa kini mereka ragu. Di permukaan mungkin mereka masih berbicara berani, tetapi di bawahnya rasa takut menguasai mereka. Takut membuang waktu lagi, takut mengonfirmasi apa yang sudah mereka ketahui, bahwa Anda tak bisa dihancurkan. Bahkan jika mereka berani mencoba, ingatan akan kekalahan terakhir mereka akan membekukan gerakan pertama mereka. Ingatan itu adalah hukuman sendiri. Keberlangsungan hidup Anda lebih keras suaranya daripada balas dendam apapun yang bisa Anda rencanakan. Anda tidak perlu mengejar atau membalas. Pikiran mereka sendiri adalah sekutu terbesar Anda. Setiap hari mereka hidup dalam bayang-bayang kegagalan mereka, sementara Anda telah melangkah maju, sembuh, dan bertumbuh. Mereka terjebak dalam mode pengulangan, terpaut oleh pengingat bahwa upaya terbesar mereka tidak cukup. Itu menjadi sangkar mereka sekarang. Dan inilah kebenarannya, mereka takkan pernah lepas. Ingatan tentang keberlangsungan hidup Anda adalah mimpi buruk seumur hidup mereka, sesuatu yang tak akan pernah mereka bangunkan diri darinya. Nomor 14. Anda hidup dalam rampasan perang yang mereka kalahkan. Mereka mengira keberlangsungan hidup akan membuat Anda hancur. Tetapi sekarang Anda berjalan di masa setelahnya, dimahkotai oleh api,
yang dulu berusaha menghapus Anda. Jiwa terpilih, bagian ini terasa hampir tak nyata. Selama begitu lama, bertahan adalah ritme konstan Anda. Menambal diri, bersiap menghadapi serangan berikutnya, hidup dalam mode pertempuran. Namun musim itu telah berlalu. Medan pertempuran ada di belakang Anda. Siklus pemulihan tanpa akhir telah usai, dan Anda telah melintasi sesuatu yang jauh lebih besar. Wahyu, apakah Anda menyadari pergeseran itu? Luka yang dulu berdarah kini menjadi tanda otoritas. Beban yang dulu Anda tarik kini menjadi bukti bahwa Anda ditempa, bukan diselesaikan. Anda tidak dipilih hanya untuk bertahan, Anda dipilih untuk menunjukkan. Penghancuran dan keruntuhan bukanlah yang mengakhiri Anda, itu adalah inisiasi Anda menjadi tak tersentuh. Pemulihan bersifat sementara, wahyu bersifat kekal. Bayangkan seorang prajurit pulang dari perang. Ia tidak merangkak kembali ke parit yang sama. Ia tidak hidup dalam tembak-menembak tanpa henti. Keberlangsungan hidupnya memberinya kehormatan, penghormatan, dan tugas baru. Itulah Anda. Tungku sudah melakukan tugasnya. Api tak bisa lagi menyentuh Anda dengan cara yang sama, karena Anda telah dimahkotai olehnya. Anda mungkin bertanya, akankah saya menghadapi musim yang sama lagi? Jawabannya, tidak. Pertempuran itu tidak pernah dirancang sebagai alamat permanen Anda. Itu adalah sebuah perjalanan, dan Anda telah melewatinya. Mahkota yang kini Anda kenakan bukanlah emas. Itu otoritas. Kebijaksanaan yang diperoleh di dalam nyala, ketangguhan yang terukir ke dalam keberadaan Anda. Tidak ada ruang belajar yang bisa memberikannya. Tidak ada musuh yang bisa mengambilnya. Apa yang seharusnya mengubur Anda menjadi tanah bagi penobatan Anda. Dan sekarang, di masa pasca perang, hidup Anda sendiri adalah bukti-bukti bahwa api itu gagal. Bukti bahwa kehancuran menjadi pembukaan Anda. Setiap langkah maju bukan lagi pemulihan. Ia adalah wahyu. Ini adalah sebuah demonstrasi. Dunia akan melihat kekuatan, pancaran, dan daya seorang yang keluar dari api, dimahkotai, bukan dihancurkan, dan jiwa terpilih. Pahamilah ini, Anda tidak lagi berputar di medan perang lama. Anda kini hidup dalam rampasan perang yang telah mereka kalahkan. Ini bukanlah akhir dari kekalahan. Ini adalah akhir dari kemenangan permanen, tak terbantahkan, tak terhentikan. Dan karena itu, jiwa terpilih, inilah kebenaran. Perang telah usai, siklus telah patah, dan Anda berdiri dalam sisa kemenangan. Apa yang dirancang untuk mengubur Anda, justru memahkotai Anda. Dan tak ada yang bisa menarik Anda kembali ke dalam api yang sudah Anda taklukkan. Mulai saat ini, hidup Anda sendiri adalah buktinya. Jika pesan ini menyentuh jiwa Anda, bagikanlah kepada seseorang yang perlu tahu bahwa penderitaan mereka juga telah mencapai akhirnya.